Halo, selamat datang di cerita kali ini. Kita akan ngobrol santai tentang satu peristiwa yang mungkin pernah atau bahkan sering kita lihat. Arisan ibu-ibu. Biasanya sih arisan itu ajang kumpul, saling sapa, sambil ngemil kue-kue. Ada yang bawa risoles, ada yang bawa kue lapis, ada juga yang bawa gosip terbaru. Tapi di RT 08 RW 04, pertemuan arisan bulan ini berubah jadi arena debat panas. Hari itu, suasana rumah Bu Lilis, tuan rumah arisan kali ini, tercium harum masakan. Di meja ruang tamu, tersusun rapi piring-piring kecil berisi pastel, kue cucur, dan pisang rebus. Ibu-ibu mulai berdatangan. Bu Siti, yang selalu datang lebih awal, langsung duduk di kursi pojok sambil tersenyum lebar. Bu Rina, yang selalu sibuk, datang sambil bawa laptop, katanya mau sambil kerja. Bu Tatik, yang terkenal kalem, duduk dekat pintu supaya gampang keluar kalau acara kelamaan. Bu Lilis, sang tuan rumah, berdiri di tengah sambil berkata, Ibu-ibu, kita mulai aja ya, biar cepat beres. Nanti baru kita makan. semua setuju. Kotak undian arisan sudah siap, berisi gulungan kertas dengan nomor-nomor. Setiap bulan, satu orang akan mendapatkan giliran menerima uang arisan yang jumlahnya lumayan, 3 juta rupiah. Uang ini biasanya untuk belanja, bayar sekolah, atau kadang untuk beli perhiasan baru. Bu Lilis mengambil gulungan kertas pertama. Nomornya 12. Semua mata mencari siapa yang pegang nomor itu. Ternyata Bu Siti. Dia langsung tepuk tangan. Alhamdulillah, rejeki emang nggak kemana. Tapi baru saja Bu Siti tersenyum lebar, Bu Rina yang duduk di seberang tiba-tiba berkata, Loh, kok nomor aku juga 12? awalnya semua mengira Bu Rina bercanda. Tapi ketika dia menunjukkan kertasnya, benar saja nomornya sama persis. Tulisannya bahkan mirip. Bu Siti spontan melotak. Ini nggak mungkin. Nomor cuma 1 lembar per orang. Bu Rina balas dengan nada tinggi. Loh, aku ambil dari kotak undian sendiri kok. Masa bohong? Ibu-ibu lain mulai berbisik-bisik. Bu Tatik mencoba menengahi. Mungkin ada yang salah waktu nyiapin kertasnya? Tapi Bu Siti sudah mulai panas. Jangan-jangan ada yang sengaja gandakan nomor biar menang double. Suasana mulai tegang. Bu Rina merasa dituduh. Maksudnya apa, Bu Siti? Saya ini orangnya jujur. Bu Siti balas. Kalau jujur, kenapa bisa nomornya sama? Ini kan aneh. Bu Lilis sebagai tuan rumah pusing sendiri. Dia mencoba mencari kertas-kertas nomor lain untuk memeriksa. Dan ternyata memang ada 2 lembar nomor 12 di dalam set undian. Ibu-ibu mulai mengingat-ingat siapa yang biasanya menyiapkan kertas nomor. Ternyata bulan ini yang menulis dan menggulung kertas adalah Bu Wati yang kebetulan belum datang. Tiba-tiba pintu terbuka. Bu Wati masuk dengan wajah santai sambil bawa plastik berisi keripik pisang. Tapi begitu melihat semua mata tertuju padanya, dia kebingungan. Loh, ada apa ini? Bu Siti langsung menodong. Bu Wati, kenapa ada 2 nomor 12? Bu Wati bengong sebentar, lalu tertawa kecil. Hah? Masa sih? Aduh, mungkin aku salah nulis. Maklum, kemarin buru-buru soalnya anak minta diantar les. Tapi Bu Siti nggak menerima alasan itu begitu saja. Buru-buru atau sengaja nih? Bu Rina mulai kesal. Sudah, kita ini arisan, bukan sidang pengadilan. Namun beberapa ibu-ibu malah asyik menonton sambil nyemil pastel. Agar tidak berkepanjangan, Bu Lilis mengusulkan. Gini aja,
Uang arisan bulan ini dibagi 2 untuk Bu Siti dan Bu Rina. Bulan depan kita mulai dari awal lagi. Nomor dibuat rapi, nggak ada yang double. Sebagian setuju, tapi Bu Siti protes. Nggak bisa, namanya arisan, pemenang harus 1 orang. Kalau dibagi, rasanya kayak nggak menang. Bu Rina nyeletuk. Lah, terus kalau saya yang nggak dapet, saya yang rugi dong. Suasana memanas lagi. Dan disinilah ricuhnya arisan mulai masuk babak baru. Ibu-ibu mulai membongkar rekam jejak peserta arisan, mengungkit kejadian-kejadian lama. Dari kasus lupa bayar iuran sampai gosip perhiasan palsu, Bu Tatik yang tadi diam akhirnya ikut bersuara. Kalau ngomong soal curang, saya masih inget tuh, tahun lalu ada yang nyimpen uang arisan seminggu baru dibagi. Bu Siti langsung nyeletuk. Itu kan karena ATM-nya rusak waktu itu. Jangan dibesar-besarin. Bu Rina nggak mau kalah. Kalau gitu, saya juga ingat waktu ada yang ambil uang kembalian dari kas arisan buat beli es cendol. Itu siapa ya? Ibu-ibu lain mulai tertawa kecil, tapi Bu Siti malah makin merah wajahnya. Suasana yang awalnya cuma tegang, sekarang berubah jadi campuran antara serius dan kocak. Bu Wati yang awalnya santai, mulai merasa bersanah. Ya sudah, kalau memang salah saya, uang arisan bulan ini saya tambat sendiri, biar Bu Siti dan Bu Rina sama-sama dapat penuh. Terdengar, "Oh," dari seluruh ruangan. Tapi Bu Siti masih cemberut. Bukan masalah uangnya, Bu. Ini masalah prinsip. Bu Rina membalas. Prinsip apaan? Ini kan cuma arisan, bukan pemilihan presiden. Beberapa ibu langsung ngakak mendengar komentar itu, tapi Bu Siti memalingkan wajah. Tiba-tiba pintu dibuka dari luar, dan muncul Pak RT sambil bawa map. Loh, ibu-ibu kok rame banget? Saya kira lagi latihan paduan suara. Bu Lilis langsung menjelaskan masalah nomor double. Pak RT menghela napas panjang, lalu berkata, "Ya sudah, kalau begitu, kita bikin aturan baru. Setiap kali kertas undian ditulis, harus disaksikan oleh minimal 2 orang, biar nggak ada yang double lagi." Ibu-ibu saling pandang. Ada yang manggut-manggut, ada yang masih manyun. Saat semua mulai tenang, tiba-tiba Bu Wati teringat sesuatu. Ibu-ibu, kayaknya bulan lalu juga ada nomor double deh, tapi nggak ketahuan. Ruangan langsung hening. Bu Siti melotot lagi, Bu Rina menepuk jidat, dan ibu-ibu lain kompak berseru. Lah, kenapa baru bilang sekarang? Bu Wati nyengir sambil nyuap keripik pisang. Soalnya yang menang waktu itu saya. Hening sejenak, lalu seluruh ruangan pecah tawa. Bahkan Bu Siti pun akhirnya ikut tertawa meski masih setengah kesal. Akhirnya disepakati bahwa uang arisan bulan ini dibagi 2, Bu Siti dan Bu Rina sama-sama pulang dengan wajah setengah lega. Bu Wati berjanji akan menulis nomor undian dengan teliti mulai bulan depan. Pak RT yang tadi duduk di sudut cuma geleng-geleng sambil berkata, "Arisan ibu-ibu ini lebih seru daripada rapat RT. Kalau direkam bisa jadi sinetron 100 episode. Begitulah cerita arisan ibu-ibu ricuh gara-gara nomor keluar double." Kadang, masalah kecil bisa jadi besar kalau dibumbui emosi. Tapi untungnya, sedikit tawa bisa mencairkan suasana. Di balik kue pastel dan teh manis, selalu ada cerita yang bisa dibawa pulang. Entah itu uang arisan atau sekadar gosip segar untuk minggu depan.